Nabi melakukan suatu gerakan politik secara rahasia, yaitu yang disebut dengan Tolabul Nusroh. Baik, sekarang kita masuk ke tahap pengambil alihan kekuasaan yang ini terjadi tanpa pertumpahan darah. Nah, ini unik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Puji syukur selalu kita haturkan kepada Zat yang menciptakan semua alam ini, dan sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita bisa meneruskan kajian ini. Ini pertemuan yang, kalau nggak salah, pertemuan yang ke-11. Kajian ini meneruskan yang kemarin. Tema utama kita meneruskan yang kemarin, yaitu metode dakwah Rasul atau thoriqah dakwah Rasulullah. Metode atau thoriqah, metode atau thoriqah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sudah mempelajari bahwa metode dakwah Rasul itu secara garis besar bisa dibagi 3. Tahap pertama dan tahap kedua, atau marhalah pertama dan marhalah kedua sudah kita pelajari yang kemarin. Nah, sekarang kita akan mempelajari tahapan atau marhalah yang ketiga. Tahap yang pertama yang kemarin kita sebut sebagai tahap pembentukan kelompok atau pembentukan kutlah atau pembentukan organisasi, juga disebut dengan marhalah taskif wa takwin atau tahap pembinaan dan pengkaderan. Jadi yang pertama adalah marhalah taskif wa takwin atau tahap pembinaan dan pengkaderan. Yang ini dilakukan dengan cara membuat kutlah atau kelompok. Kemarin sudah kita singgung. Dan yang kedua adalah tahapan berinteraksi dengan umat atau marhalah tafaul ma'al ummah. Marhalah tafaul ma'al ummah. Bacanya ma'al ummah. Bersama umat. Atau tahap berinteraksi dengan umat. Ini sudah kita pelajari juga. Sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga yang kemarin juga sudah kita bahas atau kita singgung sedikit, yaitu tahap pembentukan kekuasaan atau tahap yang lebih tepatnya adalah tahap pengambil alihan kekuasaan yang disebut dengan marhalah istilamil hukmi. Yang ketiga, marhalah istilam al-hukmi atau tahap pengambil alihan kekuasaan. Pengambil alihan kekuasaan. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke tahap pengambil alihan kekuasaan yang ini terjadi tanpa pertumpahan darah. Nah, ini unik ini. Dua ini, tahap 1 dan 2, kadang juga disebut sebagai tahap Mekah. Ini konsentrasinya ada di Mekah. Nah, yang tahap ketiga ini disebut tahap Madinah. Pemberian kekuasaan pada tahap ketiga ini itu dilakukan tanpa pertumpahan darah. Kita akan melihat bagaimana uniknya kekuasaan Islam itu terbentuk tanpa setetes darah pun. Gini rekan-rekan, kemarin kan kita mempelajari umat muslim dengan satu kabilahnya, Bani Hashim itu diembargo. Orang-orang tidak boleh berhubungan dengan orang-orang muslim dan kabilahnya ini.
Maka yang terjadi saat itu adalah tahun yang sangat menyedihkan. Kelaparan, tidak ada transaksi, tidak ada hubungan gitu. Apalagi saat itu Nabi Muhammad juga sudah kehilangan pelindungnya. Abu Thalib sudah meninggal. Padahal di dalam struktur sosial bangsa Arab, struktur sosial masyarakat Arab, seorang itu akan mudah eksis jika ada tokoh yang melindungi. Nah, tokoh yang melindungi Nabi Muhammad itu adalah pamannya. Setelah pamannya meninggal, dakwah Nabi akan semakin susah. Dakwah Nabi akan semakin banyak tekanan. Dalam keadaan seperti itu, Nabi melakukan suatu gerakan politik yang dilakukan secara rahasia, yang dilakukan tanpa sepengetahuan banyak pihak, bahkan banyak sahabatnya yang tidak mengetahui, yaitu yang disebut dengan tolabul nusroh, mencari bantuan. Tolab itu mencari, nusroh itu bantuan. Nabi Muhammad SAW menghubungi beberapa kabilah, beberapa suku yang ada di Arab, agar menerima beliau sebagai seorang pemimpin, tidak hanya sebagai seorang nabi, tetapi menerima Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin, yaitu pemimpin negara. Kita akan melihat bahwa konteksnya adalah mengangkat beliau sebagai kepala negara, sebagai pemimpin negara dari perjanjian-perjanjiannya. Nanti kita akan melihat, yaitu pada saat melakukan baiat Aqobah nanti kita akan melihat. Tapi sebelum ke sana, sebelum ada baiat itu, Nabi melakukan suatu usaha untuk menembusi, untuk melobi, untuk menghubungi, untuk mencari bantuan atau tolabul nusroh kepada berbagai kabilah yang ada di bangsa Arab, yang ada di suku-suku Arab. Misalnya, yang pertama, beliau pergi ke daerah Thaif untuk menemui Bani Saqif, meminta masyarakat Saqif agar menerima beliau sebagai seorang pemimpin, melindungi beliau, menjalankan perintah-perintah atau arahan-arahan beliau. Bani Saqif itu atau Thaif ini ada sekitar 11-an kilometer lah di bagian timur Mekah. Tetapi apa yang didapat beliau justru mendapatkan perlakuan yang sangat buruk. Anak-anak dan juga orang-orang yang bodoh gitu diminta untuk mencaci maki beliau, mencaci maki Nabi Muhammad SAW sambil melempari batu. Beliau sampai berdarah-darah itu. Kisah ini sebenarnya masyhur, ketika habis dilempari sambil diejek itu kan beliau sampai ke kebun anggur itu kan, menyelamatkan diri gitu, pergi dari daerah Thaif sampai ke kebun anggurnya Utbah dan Saibah, anaknya Robi'ah. Ini peristiwa yang sangat masyhur sebenarnya, tetapi seringkali diceritakan dari perspektif yang berbeda. Saat itu Nabi ditemui oleh malaikat Jibril. Jibril kan juga merasa tidak terima Rasulullah diperlakukan seperti itu, dihina dan dilempari batu. Jibril mengatakan, jika engkau menghendaki, tinggal berdoa, mengangkat tanganmu, meminta kepada Allah, dan aku, Jibril, siap menghantamkan 2 gunung ke daerah Thaif itu, dihantamkan sehingga orang-orang Thaif meninggal hancur. Tetapi Nabi Muhammad tidak melakukan itu. Beliau sabar, beliau ikhlas dan mengatakan, mereka tidak menerima dakwahku karena belum mengetahui. Dan beliau juga berharap bahwa suatu saat lahir seorang tokoh-tokoh pejuang Islam dari Thaif. Nah, kita tahu salah satunya adalah kelak gitu, Abu Hurairah. Itu ketika di Thaif. Tidak hanya seperti itu, tidak hanya ke daerah Thaif, tidak hanya menemui Bani Saqif, tetapi Nabi juga melakukan tolabul nusroh ke tempat-tempat yang lain. Misalnya ke suku Kindah, ke Bani Kalb, ke Bani Hanifah, ke Bani Amir bin Soksoah. Terus ketika di Bani Hanifah itu perlakuan Bani Hanifah sangat buruk. Ada lagi yang meminta negosiasi. Misalnya di Bani Amir. Bani Amir mau menerima Nabi, tetapi setelah Nabi wafat kekuasaannya ada di Bani Amir. Nabi tidak mau kompromi seperti itu. Bani Amr kan meminta setelah Nabi wafat kekuasaan pindah ke Bani Amr. Tetapi Rasulullah SAW tidak mau kompromi seperti itu. Beliau mengatakan bahwa kekuasaan itu hanyalah dari Allah, tidak model kompromi seperti itu. Rata-rata tolabul nusroh itu dilakukan pada musim haji. Saat itu kan berbagai kabilah ini melakukan haji ke Ka'bah, terus Nabi Muhammad menemui mereka. Ini kondisi yang menegangkan itu. Apalagi dalam kondisi seperti itu juga diselingi ada peristiwa Isra Mi'raj. Abu Jahal kesempatan untuk mendiskreditkan Nabi, mengompori masyarakat agar membenci Nabi.
Tetapi Abu Bakar As-Siddiq, yang disebut As-Siddiq karena membenarkan, mengimani peristiwa Isra Mi'raj. Akhirnya upaya yang dilakukan oleh Abu Jahal tidak berhasil. Ini riwayat yang lain, makanya nanti teman-teman saya minta untuk mengelaborasi, mempelajari di sirah-sirah, misalnya Sirah Nabawi yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Saya teruskan ke Tholabun Nusrah. Alhamdulillah ada bantuan atau ada nusrah dari masyarakat yang ada di Yasrib. Lokasinya ada di sebelah utara Mekah. Yasrib ini nanti menjadi Madinah. Nah, di Yasrib ini ada dua suku, namanya suku Aus dan suku Khazraj. Selain itu di sana juga ada beberapa kabilah Yahudi. Nabi Muhammad SAW menghubungi untuk mencari nusrah kepada suku Aus dan Khazraj. Menemui 12 orang dari Yasrib, juga ditemui pada saat haji. Nah, saat itulah Nabi meminta 12 orang itu untuk membaiat beliau agar mau menerima beliau sebagai seorang pemimpin, tentu saja mengakui sebagai seorang nabi dan juga mengangkat beliau sebagai seorang pemimpin. Ini yang disebut dengan bai'ah Aqobah pertama. Nanti kita akan lebih detail di bai'ah Aqobah kedua agar lebih tahu kira-kira arah dari bai'ah atau sumpah setia ini kemana. Nah, setelah 12 orang dari Yasrib ini ditemui Nabi meminta salah seorang sahabatnya untuk pergi ke Madinah, untuk pergi ke Yasrib, untuk mengajarkan Islam di sana, yaitu Mus'ab bin Umair. Setelah 12 orang itu berbai'ah kepada Nabi pada bai'ah Aqobah pertama, setelah Nabi pulang, Nabi meminta Mus'ab bin Umair berdakwah ke Yasrib. 12 orang itu memberikan kesanggupan untuk menerima Nabi, untuk mengkondisikan masyarakat Yasrib atau Madinah. Nabi mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di sana. Nah, Mus'ab ini dibantu atau didampingi oleh seorang tokoh di Yasrib itu, yaitu As'ad bin Zurarah. Dengan dakwahnya Mus'ab bin Umair ini, yang hanya dilakukan dalam 1 tahun, itu Islam sudah menyebar ke seluruh penduduk Madinah. Yang dikatakan bahwa Islam sudah masuk ke seluruh rumah-rumah penduduk Yasrib. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Bayangkan ini dalam waktu 1 tahun. Bandingkan misalnya dengan Nabi yang berdakwah di Mekah. Nabi berdakwah di Mekah itu selama 12 tahun kenabian, hanya ada beberapa orang saja yang ikut. Dengan demikian, sedikit atau banyaknya pengikut itu tidak menjadi ukuran benar atau salahnya suatu metode dakwah. Banyaknya pengikut itu tidak otomatis menjadi banyak itu lebih benar atau yang mendapat sedikit itu lebih buruk. Mus'ab itu hanya berdakwah 1 tahun bisa menyebar karena kondisinya memang lebih kondusif, sementara Nabi lebih dari 1 dekade tetap banyak yang menolak di Mekah. Oke, itu tentang bai'ah Aqobah yang pertama. Nah, setelah 1 tahun itu, setelah semuanya menyebar, pada pertengahan hari Tasyrik, datang lagi lebih banyak orang-orang dari Yasrib yang memang berniat untuk melakukan bai'ah kepada Nabi. Apalagi ini kan Mus'ab sudah berdakwah di Madinah, sudah berdakwah di suku Aus dan Khazraj. Pada musim haji ini, pada pertengahan hari Tasyrik, setelah setahun kemudian, datang 75 muslim. Nah, kalau yang tadi kan ada 12, sekarang 75 muslim, termasuk ada 2 wanita. 2 wanita ikut di dalam bai'ah Aqobah yang kedua ini. Aqobah itu nama suatu tempat. Kita akan mencoba melihat apa yang dibaiatkan ini. Bai'ah itu artinya sumpah setia. Sumpah setia suatu umat, suatu rakyat kepada pemimpinnya. Di dalam bai'ah Aqobah itu yang kedua, yang dilakukan pada tengah malam ini, karena itu suatu peristiwa yang rahasia. Ini suatu aktivitas politik yang sangat rahasia, karena kalau ketahuan orang-orang Quraisy ini berbahaya. Nah, saat itu Rasulullah menyatakan begini di hadapan para sahabatnya yang dari Yasrib ini, dari suku Aus dan Khazraj. Yang ini nanti disebut sebagai kaum Ansor. Ansor itu artinya penolong. Nah, nanti yang dari luar Madinah disebut Muhajirin. Orang-orang yang hijrah dari Mekah pindah ke Madinah yang disebut dengan Muhajirin. Nah, orang-orang Yasrib ini yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj disebut sebagai kaum Ansor. Di hadapan orang-orang dari Yasrib ini, Rasulullah SAW menyatakan seperti ini. Aku baiat kalian agar kalian melindungiku seperti kalian melindungi istri dan anak-anak kalian. Nah, ini ya, berarti sudah jelas ini. Nabi meminta perlindungan kepada mereka
Aku baiat kalian agar kalian melindungiku seperti kalian melindungi istri-istri dan anak-anak kalian. Nah, terus ada sahabat yang dari Yasrib itu mengulurkan tangan dan mengatakan begini, kami membaiatmu, wahai Rasulullah, demi Allah, kami adalah generasi perang, artinya generasi yang pandai berperang. Demi Allah, kami adalah generasi perang dan pemilik medannya. Madinah itu untuk medan perang sangat efektif. Nanti kita bisa melihat misalnya di perang Khandaq, hanya satu sisi yang dapat diserang. Sisi-sisi lain itu terlindung, baik terlindung bukit, dua bukit maupun terlindung pohon-pohon kurma yang sangat banyak. Nah, ketika Khandaq itu kan diberi parit. Makanya Al-Bara itu mengatakan, kami membaiatmu wahai Rasulullah, demi Allah kami adalah generasi perang, generasi yang mahir berperang dan pemilik medannya. Kami mewarisi dengan penuh kebahagiaan. Bersemangat, seorang Ansor ini mengatakan seperti itu. Tetapi di saat Al-Bara mengatakan seperti itu, ada seorang dari suku Yasrib yang lain, yaitu Abu Al-Haisam bin At-Tohan, mengatakan begini, wahai Rasulullah, di antara kami dan orang-orang Yahudi ada ikatan perjanjian. Di sana kan selain suku Aus dan Khazraj ada orang-orang Yahudi kan. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraiza. Abu Al-Haisam berkata seperti ini, wahai Rasulullah, di antara kami dan orang-orang Yahudi ada ikatan perjanjian. Kami berniat memutuskannya. Jika kami melakukan hal itu, yaitu memutuskan perjanjian itu, kemudian Allah memenangkanmu, apakah engkau akan kembali ke kaummu dan meninggalkan kami? Nah, Rasulullah tersenyum dan berkata, tidak, darah kalian adalah darahku. Kehormatan kalian adalah kehormatanku. Aku adalah bagian dari kalian dan kalian adalah bagian dari diriku. Aku memerangi siapa saja yang kalian perangi dan aku berdamai dengan siapa saja yang kalian berdamai dengannya. Jadi Rasulullah tidak akan meninggalkan suku Yasrib ini atau suku Aus dan Khazraj ini. Tidak akan meninggalkan kaum Ansor ini, apapun yang terjadi. Nah, ketika itu ada seorang tokoh juga dari Yasrib ini, yaitu Abbas bin Ubadah. Itu berdiri dan mengatakan seperti ini. Ini menegaskan ini. Menegaskan bai'ah itu untuk apa? Ini sangat penting ini. Abbas bin Ubadah ini mengatakan seperti ini. Wahai kaum Khazraj. Kaum Khazraj itu untuk menyebut Aus dan Khazraj. Wahai kaum Khazraj, apakah kalian menyadari makna berbaiat dengan laki-laki ini? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian menyadari bagaimana konsekuensi berbaiat terhadap lelaki ini? Sesungguhnya kalian membaiatnya untuk memerangi seluruh umat manusia, baik yang berkulit hitam maupun berkulit putih. Jika harta kalian yang habis itu dianggap sebagai musibah, dan jika tokoh-tokoh kalian yang meninggal itu dianggap sebagai suatu pembunuhan, sebagai suatu bencana, maka mundurlah kalian sejak sekarang. Itu yang dikatakan Abbas bin Ubadah. Dia meneruskan begini, demi Allah, jika kalian melakukan yang demikian, yaitu menganggap kehilangan harta benda ketika melindungi Nabi maupun kematian beberapa tokoh ketika melindungi Nabi, demi Allah, jika kalian melakukan yang demikian itu adalah kehinaan dunia dan akhirat. Artinya jika mereka menganggap kehilangan harta benda dan kematian tokoh-tokoh itu adalah suatu bencana, maka itu adalah kehinaan dunia dan akhirat. Tetapi jika kalian yakin dapat memenuhi seruannya, artinya tidak menganggap kehilangan harta benda dan kematian tokoh-tokohnya adalah suatu bencana. Jika kalian yakin dapat memenuhi seruannya, kendati kalian kehilangan harta dan nyawa para pemuka kalian, itu adalah kebaikan dunia dan akhirat. Ini menegaskan, berarti berbaiat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengangkat beliau sebagai pemimpin negara, pemimpin perang. Baik Aus maupun Khazraj ini bersedia membantu beliau, menolong beliau, menopang beliau dengan perlindungan yang melebihi dari perlindungan terhadap istri-istri maupun anak-anaknya, bahkan terhadap dirinya sendiri. Dan ketika Nabi Muhammad memerintahkan memerangi suatu kaum, menurut istilah Abbas bin Ubaidah, baik yang berkulit hitam maupun berkulit putih, ada yang mengartikan baik yang berkulit merah maupun berkulit putih, maka orang-orang ini harus siap sedia. Jika itu dilakukan, jika kaum Ansor ini melakukan tanpa merasa bahwa kehilangan harta benda, peperangan kan akan
menghilangkan harta benda dan nyawa para tokoh-tokoh ini. Jika mereka tidak menganggap kehilangan harta benda dan nyawa para tokoh ini sebagai suatu bencana, dan mereka mengikuti apa yang diserukan Nabi, ini adalah suatu kemuliaan baik di dunia maupun akhirat. Itu yang dikatakan Abbas bin Ubadah. Terus direspon oleh kaum Khazraj dengan begini. Sungguh kami akan mengambilnya meski dengan resiko kehilangan harta benda dan kematian para tokoh-tokoh kami. Berarti mereka sudah mantap. Suku Aus dan Khazraj sudah mantap. Sungguh kami akan mengambilnya, maksudnya melindungi Nabi, menerima Nabi, mengangkat Nabi, tidak hanya sebagai Nabi, tetapi sebagai pemimpin negara. Kita nanti akan melihat praktek-prakteknya kepemimpinan negara beliau. Kami akan mengambilnya meskipun dengan resiko kehilangan harta benda dan kematian para tokoh terkemuka. Ada lagi yang bertanya seperti ini. Wahai Rasulullah, apa bagian kami atau apa yang kami peroleh jika kami memenuhi hal itu? Maksudnya menerima Nabi atau membaiat Nabi, mengangkat beliau sebagai pemimpin. Apa yang akan kami peroleh? Nabi menjawab dengan tenang. Surga. Jadi ini adalah tidak hanya persoalan dunia. Ini adalah mencari ridha Allah. Ketika para penolong Islam ini menolong Nabi, menolong agama Allah, maka ganjarannya, pahalanya, apa yang diperoleh adalah surga. Akhirnya mereka berbaiat dan Nabi meminta mereka memilih 12 nakib. Nakib itu adalah wakil atau penanggung jawab yang nanti akan mengkoordinasi masyarakat yang ada di Madinah. Suku Aus dan Khazraj ini disebut sebagai suku Ansor atau kaum Ansor, yang artinya adalah penolong. Inilah suatu aktivitas Tholabun Nusroh, yang kalau kita melihat aktivitas Tholabun Nusroh ini tidak hanya dilakukan sekali, berkali-kali. Tadi ke Taif, ke Indah, ke Kalb, Bani Hanifah, Bani Amir bin Sokso'ah, Bani Hanifah, Bani Amr. Ini mengindikasikan bahwa metode ini atau thoriqah ini, mencari kekuasaan dengan cara Tholabun Nusroh, ini adalah suatu metode yang wajib. Di dalam usul fikih dirumuskan bahwa suatu aktivitas Nabi yang dilakukan terus-menerus atau yang dilakukan tanpa henti, meskipun dalam kondisi apapun, maka itu hukumnya wajib. Contoh misalnya, sholat. Sholat itu dilakukan terus-menerus oleh Nabi. Dalam kondisi apapun, sakit ya sholat, apalagi sehat, di rumah ya sholat, di perjalanan atau seorang musafir, seorang yang sedang bepergian juga sholat, gitu kan. Aktivitas sholat itu dilakukan dalam kondisi apapun. Maka sholat ini adalah hukumnya wajib. Nah, Tholabun Nusroh dalam mencari kekuasaan atau pengambil alihan kekuasaan, ini merupakan metode yang ada di dalam Islam. Yang ini wajib. Jika umat muslim tidak memiliki daulah, tidak memiliki negara, maka metodenya, pengambil alihan kekuasaannya dilakukan dengan Tholabun Nusroh, bukan dengan people power, bukan dengan terorisme, bukan dengan sweeping, juga bukan dengan bernegosiasi, juga bukan dengan berdiskusi terus mencari suara terbanyak. Ayo bareng-bareng berbagi kekuasaan. Tidak, Nabi kalau mau berbagi kekuasaan sudah sejak dulu mendapatkannya. Di pertemuan kemarin kita sudah mempelajari Nabi ditawari apa, mau minta harta, apa mau minta wanita atau minta kedudukan, tapi Nabi tidak menghentikan dakwahnya. Karena metode Nabi di dalam memperoleh kekuasaan adalah Tholabun Nusroh. Kita akan mempelajari bagaimana setelah Tholabun Nusroh ini Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah. Nah, inilah suatu penyerahan kekuasaan dari kekuasaan yang tadinya dipegang oleh para pemimpin Yasrib, sekarang kekuasaan diberikan kepada Nabi Muhammad. Kita akan melihat apakah Nabi ini hanya sebagai Nabi saja, artinya mengurusi hanya persoalan ibadah mahdhah, atau juga mengurusi persoalan-persoalan umat, bahkan mengurusi persoalan interaksi dengan luar negeri. Kita akan melihatnya. Tapi sebelum ke sana, sebelum kita masuk ke hijrah, silakan jika rekan-rekan ada pertanyaan, silakan Mas Is, Mas Diksan, Mas Fajar kalau mau merespon terhadap materi kita kali ini, silakan. Monggo. Ada pertanyaan? Jam berapa ini Mas Fajar? Jam 9. Oke, kita teruskan ya. Oke, nggak apa-apa ya, kita teruskan ya. Oke. Baik, kita teruskan hijrah.
Nah, hijrah ini setelah Nabi diberi kekuasaan dalam Bai'ah Aqobah yang kedua, hijrah ini menandakan era baru di dalam Islam, yaitu sekarang Islam tidak saja suatu kutlah, kelompok masyarakat, tidak hanya seperti itu, tetapi sudah menjadi entitas negara. Dan tahun pertama di dalam Islam itu tidak diambil dari kelahiran Nabi, tidak diambil dari wafatnya Nabi, tetapi diambil dari hijrah ini. Angka pertama atau tahun pertama ketika muncul peradaban Islam di dalam daulah Islam atau negara Islam, yaitu pada saat hijrah. Ya, ini seperti Independence Day. Independence Day itu hari pertama kali diproklamirkan suatu negara berdiri. Kalau negara-negara kan ulang tahun utamanya kan hari kemerdekaan atau Independence Day. Hari pertama di dalam Islam atau tahun pertama di dalam Islam yaitu dari tahun hijrah ini, bukan Nabi lahir maupun bukan pada saat Nabi wafat. Oke, perhitungan tahun itu terjadi setelah masa sahabat. Setelah Bai'ah Aqobah kedua ini, Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah, pindah ke Madinah, berpencar, dan banyak yang sembunyi-sembunyi karena kafir Quraisy mengancam siapapun yang berpindah atau hijrah ke Madinah akan disakiti. Hanya tokoh-tokoh tertentu yang berani melakukan secara terang-terangan, misalnya Umar. Karena kita tahu Umar itu seorang tokoh yang disegani. Nggak ada yang berani melawan beliau. Setelah ini ada yang menyebutkan Nabi takut disiksa, Nabi takut ditekan. Enggak, Nabi itu dalam berdakwah dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Kalau hanya disiksa, kalau hanya keselamatannya yang diancam, itu sudah sejak dulu. Nabi melakukan hijrah ini ya atas wahyu, atas perintah Allah. Ketika kafir Quraisy ini mengetahui Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah, mereka berkumpul di suatu tempat namanya Darun Najwah, suatu tempat untuk bermusyawarah orang-orang Quraisy. Mereka merencanakan pembunuhan Nabi. Singkat cerita, akhirnya mereka memutuskan akan membunuh Nabi secara bersama-sama, bareng-bareng menghunuskan pedang. Karena kalau hanya satu orang saja yang membunuh, nanti akan menjadi berat pertanggungjawabannya secara kesukuan. Karena di sana kan sangat kuat hubungan kesukuan. Meskipun Bani Hashim itu tidak semuanya beragama Islam, tetapi ikatan kesukuannya masih kuat. Kalau Nabi Muhammad dibunuh, maka Bani Hashim ini tentu akan menuntut suku yang lain yang membunuh ini. Maka mereka memutuskan agar membunuh secara bersama-sama. Nah, ini kita akan ketemu suatu riwayat yang sudah masyhur, yaitu rencana pembunuhan di rumah Rasul. Karena ini sudah masyhur, saya tidak akan banyak detail di sini. Yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu an menggantikan posisi Nabi, tidur di situ. Orang-orang ini tidak tahu, dikira itu Nabi yang tidur. Ketika Nabi keluar, mereka tidak sadar, dan ketika mereka sadar bangun, menemui yang ada di kamar itu adalah Ali, bukan Nabi. Dan Nabi bersama Abu Bakar. Setelah para sahabat ini berhijrah, Nabi dan Abu Bakar menyusul berhijrah setelah Nabi mendapatkan wahyu. Ceritanya panjang, ada Nabi dikejar oleh Surakoh dan sebagainya, itu panjang. Maka saya akan melewati hal-hal yang sudah masyhur. Saya akan lebih ke arah bagaimana memaknai ini dalam suatu metode dakwah. Oke, singkat cerita, setelah Nabi sampai ke Madinah, yaitu pada tahun 1 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 622 Masehi, Nabi secara de facto memimpin daulah Islam. Jadi ketika Bai'ah Aqobah itu, baik 1 maupun 2, terutama yang 2, itu secara de jure Nabi memimpin, Nabi menjadi kepala negara. Nah, setelah Nabi sampai ke sana, secara de facto Nabi memimpin daulah Islam. Dan 1 Hijriah ini adalah Independence Day-nya daulah Islam. Di dalam memimpin negara Islam ini, Nabi memperhatikan 3 pilar. Yang pertama adalah akidah Islam sebagai pondasi. Pondasinya negara ini adalah akidah Islam, bukan akidah yang lain. Akidah apa yang lain ya besok kita pelajari. Yang kedua, halal dan haram sebagai standar perbuatan. Kita sudah mempelajari kan, halal dan haram adalah standar perbuatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, keridhaan Allah adalah puncak tertinggi kebahagiaan. Kebahagiaan yang akan diraih. Yang diraih itu adalah keridhaan Allah atau kecintaan Allah. Kalau umat muslim sudah mendapatkan ridha Allah, mendapatkan cinta dari Allah, itu adalah kebahagiaan yang tertinggi. Ini nanti bisa kita
bandingkan perbedaannya dengan peradaban lain. Misalnya dalam peradaban kapitalisme itu pencapaian tertinggi, kebahagiaan tertinggi adalah duniawi. Ketika sudah mendapatkan harta yang banyak, sudah terkenal, sudah punya relasi yang banyak, itu kebahagiaannya diukur secara duniawi. Tetapi di dalam Islam, kebahagiaan tertinggi, pencapaian tertinggi adalah ridha Allah. Jadi itu 3 pilarnya. Akidah Islam sebagai pondasi, halal dan haram sebagai standar perbuatan, dan ridha Allah sebagai puncak kebahagiaan. Apa yang dilakukan Nabi pertama di sana? Nabi membangun masjid. Setelah membangun Masjid Kuba, Nabi membangun Masjid Nabawi. Yang masjid ini menjadi pusat peradaban Islam, baik untuk ibadah, untuk sholat berjamaah, untuk musyawarah, pengurusan masyarakat, bahkan mengkoordinasi tentara. Nanti para tentara ini ketika berjihad, mereka berkumpulnya juga di masjid. Bahkan kita juga tahu tawanan-tawanan ini juga banyak yang ditempatkan di masjid. Silakan rekan-rekan mengeksplorasi Sirah Nabawiyah ini dari berbagai sumber yang ada. Ini sifatnya lebih sebagai pemantik ide atau penyemangat agar kita mempelajari lebih detail lagi. Selain itu, yang dilakukan Nabi adalah mempersaudarakan. Tadi kan ada kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin. Nah, ini dipersaudarakan. Bahkan Nabi menyebutkan nama, ini saudaranya dengan ini saudaranya dengan ini, dan sebagainya. Yang paling terkenal adalah Abdurrahman bin Auf itu. Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat Nabi Muhajirin. Ketika di Mekah, beliau adalah orang yang kaya raya, dipersaudarakan dengan sahabat Ansor yang kaya raya juga. Yang penting adalah ketika di Madinah, Nabi melakukan suatu perjanjian dengan berbagai suku, termasuk suku Yahudi. Nah, ini yang penting. Nabi membuat suatu perjanjian disebut dengan Piagam Madinah. Ini terkenal Piagam Madinah, tetapi saling disalahartikan. Piagam Madinah itu hanya diartikan sebagai kompromi atau hasil musyawarah unsur-unsur masyarakat. Tidak sekedar seperti itu. Piagam Madinah ini mengatur kehidupan masyarakat yang ada di situ di bawah aturan Islam. Yang penting ini, di bawah aturan Islam. Jadi ketika ada perselisihan, ketika ada suatu masalah, yang menangani atau pemimpinnya adalah Rasulullah SAW. Ditangani dengan cara Islam. Jadi tidak setiap perjanjian, tidak setiap kesepakatan dalam suatu negara, tidak setiap kesepakatan dalam suatu bangsa itu langsung disejajarkan dengan Piagam Madinah. Tidak seperti itu. Karena faktanya Piagam Madinah isinya adalah Islam yang memimpin. Islam sebagai landasan. Aturan-aturan Islam menjadi tolak ukur interaksi di dalam masyarakat, di dalam suatu negara itu. Ini unsur lain yang penting, yaitu tentang ekspedisi dakwah atau tentang jihad. Nah, ini yang sering kali disalahpahami juga. Tentang jihad ini, pertama, Nabi dalam melakukan jihad diawali dengan berdakwah, mengirimkan surat agar memeluk Islam. Itu nanti akan saya ceritakan, akan saya sampaikan beberapa surat yang ditulis Nabi Muhammad SAW. Nah, yang perang-perang awal ini menghadapi suku Quraisy, karena kita tahu ini penghalang besar. Orang-orang Mekah ini menjadi penghalang dakwah, dan ini harus dihilangkan, karena kalau suku Quraisy ini dibiarkan, mereka akan terus menyengsarakan umat muslim. Ketika Nabi berhijrah, suku Quraisy tidak tinggal diam. Mereka menghalang-halangi umat muslim yang berhijrah. Maka halangan dakwah ini mesti dihilangkan. Nah, terjadilah beberapa perang. Yang paling pertama, setelah ada Saroyah itu hanya mengirimkan beberapa ekspedisi kecil, pasukan yang mengintai ke berbagai daerah, tetapi tidak terjadi peperangan. Itu dilakukan beberapa kali. Nah, setelah itu terjadi perang yang sangat terkenal, yaitu Perang Badar. Perang Badar. Umat Islam jumlahnya sangat sedikit, hanya 305. Sementara orang-orang Mekah ini, kafir Mekah ini, sekitar 700 hingga 1000-an orang. Saroyah atau pengintaian yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi tidak mengikuti. Tetapi ketika Perang Badar ini, Nabi turut serta. Nah, ini perang pertama. Saat itu belum tahu kalau orang Mekah mau menyerbu Madinah, itu belum tahu. Nah, ketika mereka bertemu di Lembah Badar ini, terjadilah perang itu. Perang yang sangat terkenal. 305 orang melawan sekitar 1000-an orang. Dalam peperangan yang dimenangkan umat muslim ini,
rata-rata jumlah umat Islam sangat sedikit. Juga terjadi misalnya peristiwa yang ada di dalam Madinah sendiri, yaitu bagaimana kasus terhadap orang Yahudi. Salah satunya yang terkenal adalah pelecehan muslimah oleh Yahudi Bani Koinuko. Ada seorang muslimah di pasarnya Bani Koinuko. Jadi kan digambarkan, Madinah itu kan di dalamnya juga ada benteng-benteng Yahudi. Nah, suku-suku Yahudi ini, salah satunya adalah Bani Koinuko, ini memiliki benteng. Mereka tinggal di dalam benteng, tetapi siang hari gitu, pagi siang hari itu dibuka. Di situ ada pasarnya. Nah, umat muslim itu juga bisa berinteraksi di pasarnya Yahudi itu. Nah, ada muslimah ke sana, digoda, dilecehkan oleh orang Yahudi. Nah, setelah dilecehkan, ada seorang muslim, laki-laki, membelanya. Dan akhirnya terjadi percekcokan, laki-laki ini meninggal, mati. Berarti Bani Koinuko tadi sudah melanggar perjanjian Madinah. Maka Nabi memerintahkan sahabatnya untuk mengepung Bani Koinuko dan mengusir Bani Koinuko dari Madinah. Terus kalau mau detail lebih banyak lagi, nanti ada perang Uhud yang umat Islam mendapatkan agar memenangkan peperangan harus mengikuti komando. Saat itu pemanah yang ada di atas bukit yang mengira peperangan sudah dimenangkan turun itu padahal belum dikomando, sehingga umat Islam pada perang Uhud dapat dikalahkan meskipun setelah itu menyusul ke Hamra al-Asad untuk mengejar suku Quraisy. Dan masih banyak lagi, yang terkenal adalah perang Khandaq atau perang Parit, juga disebut perang Ahzab. Perang Parit ini umat Islam yang ada di Madinah dikepung oleh berbagai suku. Yang paling banyak dari Quraisy itu sekitar 5.800 tentara. Ada juga dari Bani Ghatafan, itu ada sekitar 1.000 tentara. Ada Bani Asja mengirimkan 400 tentara. Bani Murrah mengirimkan 400 tentara juga. Bani Salim dan Bani Ma'unah mengirimkan sekitar 700 pasukan. Keseluruhan hampir 100.000 pasukan mengepung Muslim yang hanya beberapa ribu ini. Saat itu terkenal ada Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang aslinya berasal dari Persia, yang mengusulkan Parit. Kita akan kembali masalah Parit ini kelak ketika membicarakan masalah Hadroh Madaniyah. Terus ada lagi misalnya pengusiran Bani Quraizoh. Bani Quraizoh itu kan juga ikut perjanjian Madinah tadi kan, piagam Madinah. Nah, Bani Quraizoh ini dalam perang Ahzab itu menelikung umat muslim, menusuk muslim dari belakang. Maka diperangilah Bani Quraizoh dan diusir. Yang kemarin kita sudah membahas Bani Quraizoh dari sisi lain, yaitu dari bagaimana ketika Muslim itu berbeda pendapat. Oke, rekan-rekan, itulah perjalanan sampai nanti ada penaklukan Mekah tanpa pertumpahan darah. Juga ada perang Hunain, ada perang Taif, ada perang Tabuk, dan masih banyak lagi hingga Nabi wafat pada tahun 632 Masehi atau pada tahun 11 Hijriah. Di umurnya sekitar 63 tahun jika dihitung secara Hijriah, atau 62 tahun jika dihitung secara Masehi. Bagaimana setelah Nabi wafat, apa yang terjadi? Kita akan meneruskan, tapi monggo kalau ada diskusi. Mas ngajar jam pinten saat ini, Mas? 10. Oke, setengah 10. Mungkin ada baiknya kita meneruskan apa yang terjadi setelah Nabi wafat untuk pertemuan besok mungkin ya, Mas? Mas Diksan ini juga sudah terputus. Semoga Mas Diksan, Mas Is, Mas Fajar ini mendapatkan rezeki yang banyak dengan mempelajari ilmu Allah ini. Pintu-pintu rezeki akan semakin terbuka. Meskipun kita selalu di dalam rumah, justru pintu rezekinya terbuka entah dari manapun. Dan semoga kesehatan kita dan keluarga, meskipun sekarang di tengah pandemi global, semoga keluarga-keluarga kita sendiri, umat-umat muslim berada di dalam kesehatan, dilindungi Allah. Allah lah yang menciptakan penyakit, Allah lah yang memberikan kesehatan, dan semoga kita semua mendapatkan kesehatan dari Allah. Dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan mengantarkan kita sendiri, keluarga kita maupun umat muslim ke surganya. Oke, Mas, saya gini ya, Mas Dikson sudah nggak kelihatan. Mas Is ada pertanyaan nggak, Mas? Cukup ya. Oke, alhamdulillah. Kita teruskan pekan depan ya, Mas G, insya Allah ya. Apa yang terjadi setelah Nabi wafat. Baik, mari kita tutup kajian ini. Juga teman-teman Painting Explorer Channel, terima kasih sudah mengikuti terus. Alhamdulillah kemarin ada yang komen,
tidak berhenti mengikuti kajian ini dari awal. Yang itu mengikuti di channel Pancing Explorer Channel. Alhamdulillah Alamin. Dan saya juga membuka pertanyaan untuk mereka. Kalau mereka mau bertanya silahkan. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Cukup sekian. Mohon maaf jika saya melakukan suatu kesalahan-kesalahan. Dan kebenaran sejati adalah kebenaran yang datang dari Allah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.